Alat-alatnya sederhana, obeng plus minus kombinasi, kunci 10, 12 atau 14, tang, kunci pas kombinasi 8 dan 7, tes 10, kunci pas 10 dan 12. Pertama, lepas dulu minus akinya pakai kunci 10. Sebenarnya bisa pakai ininya, tapi ikutin standar lah. Sudah lepas soket ini, lepas soket ini, gunakan kunci tes 10 untuk melepaskan belalai gajah. Karena ini sudah tidak pakai box filter, cukup mudah lepas, sudah lepas semua. Kalau masih standar, ininya dikendorkan, lalu yang baut-baut 10 sini dilepas. Hati-hati rawan pecah, ini sudah pecah, rawan pecah, rata-rata timur pecah. Sudah lepas, sekarang lepas soket ini, lalu lepas soket ini, lepas soket ini, lepas soket ini. Tujuannya biar aman aja kita kerjanya, nggak dilepas nggak apa-apa. Sebelum melanjutkan ini, buka tutup pengisian bensin. Tujuannya agar udara di dalam tangki turun atau terkeluar, jadi nanti di depan tidak ngecrot, jangan ngeses ini. Oh, ini udah nggak ada tekanan. Dibuka beberapa detik, tutup lagi, karena manusia tidak luput dari lupa. Tutup. Selanjutnya kita lepas cop busi. Apabila kabel busi sudah berumur tapi belum ada kesempatan untuk ganti, maka sini disolasi dulu, solasi hitam. Biasanya kalau ini bocor di saat mesin panas, pincang-pincang berebetnya halus. Buka cover busi ini, cover Delco, menggunakan kunci 7 jika kencang, atau menggunakan obeng plus. Ada 2. Nah, ini akan ada arang-arangnya, kita bersihkan ya. Jangan lupa cek kondisi rotor, ini vital sekali. Jarang sekali jual di toko onderdil biasa. Kalau kita tinggal di pedesaan atau dalam perjalanan tengah malam, atau kita sedang lintas luar kota, yang tidak punya stok ini susah. Ini namanya rotor Delco, yang asli merek Mando. Yang KW ada seperti lambang Suzuki di sini, S itu. Ya, hanya itu yang cocok dengan timur. Bentuknya ada yang sama dengan kalau tidak salah Mitsubishi SS. Bentuknya sama, akan tetapi ininya tingginya beda. Ini tinggi, kalau SS lebih pendek. Bisa dipasang sementara bisa jalan, akan tetapi mobil akan jalan tersendat-sendat.
Selanjutnya kita akan buka injektor. Prosedurnya, lepas ini 2 buah baut ini menggunakan kunci 10. Lalu melepas PCV, hati-hati mudah patah. Lalu melepas FPR menggunakan T10, hati-hati sil mudah bocor. Lepas selangnya menggunakan tang atau obeng jika klemnya menggunakan obeng. Sudah lepas ya. Lalu kita lepas PCV, hati-hati ya, ini rawan patah. Nah, atau diangkat gini nggak apa-apa, atau biar selesai sekalian dilepas, singkirkan, lepas, singkirkan. Kita lepas 2 buah baut ini menggunakan T10. Sudah lepas, pelepasannya harus dengan perasaan digoyang-goyang, kanan kiri, keluar. Taruh seperti ini. Lalu kita lepas selangnya. Soket sudah ya. Kita lepas selangnya ini, lalu kita lepas baut 12 ini. Sudah lepas ya. Melepas selang ini, geser klemnya, terus selangnya diputar-putar sambil ditarik. Lalu kita melepas 3 buah baut 12 ini. Nah, hati-hati di sini karena di bawah baut ini adalah adaptor pengganjal. Nah, ini udah hilang 1. Ini kalau mudah jatuh, kalau jatuh hilang, susah nyarinya. Nah, ini udah lepas semua ya, 3 buah bautnya, tapi belum saya lepas, belum saya tarik. Nah, ini untuk hati-hati ini adaptornya, mudah-mudahan tidak jatuh. Angkat sedikit 1 buah. Nah, ini rawan jatuh. Yang sini sebenarnya gampang dicari, cuma nyusahin lah, nyari-nyari itu waktunya habis. Nah, cara ngangkat injektor ini, tarik ke atas. Kalau asal ini kan nggak bakal keluar. Angkat sininya dulu baru tarik. Sudah keluar, pause. Sudah lepas kan. Sekarang melepas filter bensin. Ini ada baut 2 mur 210 udah saya lepas. Nah, tinggal buka selangnya. Ini pakai klem model baut. Nah, kita buka klemnya. Nah, sudah lepas filter bensinnya. Banyak yang kebalik ya filter bensinnya. Ini out yang menuju injektor. Yang besar ini, bawah besar ini in, yang dari tangki. Nah, untuk pengecekan pembersihan atau ini masih layak atau tidak, coba dikocok-kocok sambil diketok-ketok menggunakan kunci, apakah masih layak pakai atau sudah buntu atau mampet atau parah kotorannya. Diketok-ketok seperti ini, ketok halus atau ketok kenceng nggak masalah, sambil kocok-kocok. Kita lihat bensin yang keluar dari bawah sini apakah masih biasa-biasa aja atau sudah hitam banget. Untuk lebih mengetahuinya, kita siapkan aqua atau air mineral. Pause. Kita lihat apakah ini pakai Petramak, Petralet atau solar. Jadi selama ini kondisinya seperti ini. Sebaiknya ganti, tapi ya kalau mau dibersihin boleh, tidak melarang. Pause. Untuk ngisi bensin lagi ke dalam sini, pasang dulu yang bawah, kontaknya on, terus pasang.
Kita bersihkan injektor dengan melepas soket ini dulu pertama. Harusnya di sini ada penguncinya. Dilepas menggunakan pengunci kawat, menggunakan cutter atau besi yang tipis atau B- kecil. Udah kita, oh iya, susunan injektor itu kuning-kuning, hijau-hijau. Yang ada ininya berarti kuning, hijau-hijau. Masih banyak yang salah kaprah. Ada yang masih tidak percaya dengan saya. Jadi pembuktiannya gini. Kenapa harus kuning-kuning, hijau-hijau? Mudah-mudahan kameranya mampu untuk melihat. Wah. Jadi di sini tuh ada lubang injektor. Jadi lubang injektor ini jika konfigurasi warnanya seperti ini akan sesuai horizontal, lurus. Tapi jika warnanya acak atau hijaunya di sini atau kuningnya di sini, semprotannya akan ngawur. Kok bisa ngawur? Ya, nanti ada penjelasan berikutnya. Kita fokus bersihkan ini dulu aja. Nanti akan saya kasih penjelasan di video berikutnya. Sekarang kita lepas. Nah, lepas. Lalu lepas kancing ini pakai obeng minus bisa, pakai tang boleh, pakai obeng boleh, dicongkel. Lepas ya. Menghindari kerusakan, seal injektornya kita lepas, penguncinya kita lepas. Ini masih di sini. Cara melepasnya ditarik sambil diputar-putar. Ada di video sebelumnya. Wow, kondisinya sangat kotor. Mungkin ini sudah lama tidak tune up. Mari kita bersihkan menggunakan semprotan anu. Siapkan aki, kabel, dan sekun. Sekun itu colokan yang kecil sini terus disolasi biar aman. Karburator cleanernya ininya dilepas putih-putihnya. Injektornya taruh di atasnya dan ditahan ke bawah kayak gini. Karena belum dibuka, dia tidak akan keluar. Nah, sekarang kita buka pakai, nah itu. Nah itu udah bersih. Nah itu bersih lagi. Nah itu bersih lagi. Nah itu bersih ya. Nah, BEM-nya awas panas. Injektor yang kotor itu pertamanya itu dia yang keluar akan seperti air bercabang dua. Lihat. Nah itu kotor kan, itu bercabang dua, tapi ketika dia sudah bersih dia akan mengabut. Nah itu sudah bersih. Aku baru ngeh nih, tak bongkar lagi. Pernah dibongkar apa ya sama temenmu? Aku nggak pernah pakai solasi putih itu loh, TBA yang buat keran itu ditaruh sini tuh nggak pernah ya. Ilmu musyrik ini. Masang injektor, ditaruh dulu injektornya, jangan dibaut dulu, yaitu dipasang dulu sealnya ke mesin ya, jangan ke injektor karena akan pecah nanti, rusak. Pasang sealnya ke mesin, lalu injektornya pasang, tidak usah dibawa dulu, dipaskan dulu, dia berada di atas lubang seal dengan tepat. Sudah kira-kira pas, baru pasang bautnya secara pelan-pelan. Sudah kepasang bautnya, kita kencengin step by step. Putar pakai tangan dulu, memastikan tidak miring. Sambil dicek lagi injektornya, sudah yakin tidak meleset,
berada di atas seal. Ini lebih mudah dikerjakan menggunakan T12 ya. Sudah, lalu kita kencangkan ini menggunakan kunci secara bergantian. Terus bergantian, jangan langsung satu kencang, itu tidak rekomendasi. Bertahap aja, sedikit-sedikit, nanti lama-lama jadi bukit. Paham? Kita terpasang dengan kencang, lalu kita pasang ini. Hati-hati ya, karena ini silnya ini mudah pecah kalau dipaksa. Biar enak masuknya, dibasahin dulu, dijilat-jilat atau dioles-oles, goyang-goyang. Sudah, tinggal baut. Bersihkan ya sisa-sisa arang-arang listriknya pakai cutter, karena saya nggak punya cutter ya, bersihin asal kadarnya aja. Setelan Delco yang pas, mau pakai bensin, pakai Petralet, premium, Petramax, itu ada di sekitaran sini. Ada kelihatan celah baut nggak? Nah, untuk penggunaan Petramax, celah bautnya itu disisakan sedikit banget, kelihatan. Nah, itu kelihatan sedikit banget. Itu udah pasti pas lah. Memang Pertamina pasti pas. Nah, untuk penggunaan Petramax segitu. Untuk penggunaan premium sama Petralet diturunkan lagi sampai selanya hilang. Tapi jangan kebablasan, jangan kebanyakan, pas hilang. Nah, itu kan kelihatan nih. Nah, ini kan ada sela lubang baut. Nah, itu pas hilang, nggak kelihatan, pas ketutup itu udah dijamin pas. Dengan catatan timing bell pas dan Delco ori. Orinya Delco-nya Timor itu menggunakan merek Mando. Paham nggak kira-kira? Ini loh celah ini. Paham ya? Karena keterbatasan waktu dan handphone yang direbut sama anak, maka tidak ada tutorial pemasangan pada Timor. Ya, kira-kiranya seperti tadilah dibalik masangnya. Mudah-mudahan Timornya sehat, makin irit, makin bertenaga. Tips-tips lainnya saya tambahkan di lain waktu lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sekali terbatas. Yang mudah-mudahan yang tidak